لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah engkau mati kecuali menjadi insan yang sepenuhnya berserah diri, mengislamkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku-saudariku, semoga Allah menjagamu, merahmatimu dan mengampuni dimanapun berada. Sejatinya kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ingat maupun kita lupa, kita sadar maupun kita lalai, kita bergelimang nikmat dan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Karena itu Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya atas segala nikmat tersebut. Dan kesyukuran tersebut bukanlah untuk Allah, tetapi untuk hamba itu sendiri. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, Rasul yang dicinta, yang diharapkan perjumpaan dengannya, yang diinginkan dan penting bagi kita syafaatnya, Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Saudaraku muslim dan muslimah, saudara dan saudariku muslim dan muslimah, semoga Allah muliakan. Kita masih dalam serial dari sejarah singkat dari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jamaah yang Allah muliakan, kita akan sebutkan sebuah kejadian besar yang terjadi sebelum diutusnya atau sebelum lahirnya manusia terbaik Muhammad bin Abdullah yang akan diutus menjadi Nabi dan Rasul penutup. Sebelum beliau lahir, sebulan atau 1,5 bulan, terdapat kejadian yang besar. Dan itu akan kita sebutkan insyaAllah tabaraka wa ta'ala di episod atau edisi siar hari ini. Jamaah yang Allah muliakan, sebelumnya kita telah sebutkan bahwasanya Nabi SAW itu lahir dari kabilah yang mulia. Nabi SAW itu lahir dengan nasab yang sangat luar biasa. Karena itu Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih Kinanah sebagai yang terbaik dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah telah memilih Quraisy dari Kinanah sebagai yang terbaik. Quraisy dipilih sebagai yang terbaik. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah pilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy sebagai yang terbaik, yaitu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku sebagai yang terbaik dari kalangan
masyarakat Bani Hashim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah sebutkan bahwasanya di antara silsilah kakek-kakek Nabi SAW, kita telah sebutkan tentang 4 orang yang menjadi pemimpin bangsa Arab saat itu di negeri haram di Mekah, yang memimpin bangsa Arab saat itu di sana. Yang pertama adalah Qusay, yang mana Qusay ini adalah kakek Nabi SAW, dan dialah yang memimpin, menggabungkan atau menjadi pengumpul kekuasaan Quraisy di tanah haram. Kemudian setelah Qusay meninggal, ya, maka setelah itu diganti oleh salah seorang anaknya, yaitu Abdul Manaf, yang merupakan seorang, Qusay memiliki 4 anak, diganti oleh Abdi Manaf sebagai pemimpin saat itu, yang merupakan yang paling mulia di tengah-tengah orang Quraisy. Maka Abdul Manaf yang melakukan kebiasaan yang baik, yaitu ar-rifadah dan siqayah, jamuan makan dan jamuan minum kepada jamaah haji yang datang ke tanah suci. Kemudian setelah wafat Abdul Manaf, digantilah kepemimpinan oleh anaknya, yaitu Hashim. Kemudian Hashim inilah yang membuat kebiasaan rihlat asy-syita was-sayf, perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Kemudian kita harus ketahui bahwasanya setelah itu, atau kita perlu ketahui setelah itu, setelah Hashim, digantilah oleh anak beliau, yaitu Abdul Muttalib. Diganti oleh Abdul Muttalib yang tumbuh di kota saat itu, yang mana Abdul Muttalib ini sangat mirip dengan kakek yang pertama tadi, yaitu Qusay. Dan Abdul Muttalib inilah yang akan menggali sumur Zamzam setelah terpendamnya sumur tersebut, yang kita akan sebutkan insya-Allah tabaraka wa taala di pertemuan setelah ini atau berikutnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jadi saat itu yang memimpin Mekah saat itu adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, yaitu ayah dari Abdullah, ayah dari bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah kepemimpinan dipimpin oleh Abdul Muttalib, ya, yang mana Abdul Muttalib ini adalah menggantikan Hashim, ayah beliau. Di masa kepemimpinan Abdul Muttalib, ketika beliau memimpin Mekah saat itu, terdapat sebuah kejadian yang besar yang dicatat oleh sejarah. Kejadian yang besar bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang masyhur bagi orang yang memperhatikan sejarah hidup Nabi SAW dari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kejadian tersebut disebut dengan Hadisatul Fil, yaitu kejadian kisah tentang fil, tentang gajah, tentang pasukan bergajah yang ingin dan akan menyerang Ka'bah Al-Musharrafah. Jamaah yang Allah muliakan, bagaimanakah kisahnya? Kisahnya disebutkan oleh banyak para ulama di dalam kitab sejarah kehidupan Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ringkas dari kisah itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Yaman saat itu, ya, Yaman saat itu di bawah kepemimpinan Habasyah. Di bawah Yaman merupakan area yang dipimpin oleh pemerintah Habasyah, negeri Ethiopia. Dan Raja Najasyi, Raja Habasyah saat itu, memerintahkan salah seorang gubernurnya untuk memimpin negeri Yaman. Nah, gubernur itu bernama Abraha Al-Habasyi, seorang dari negeri Ethiopia yang bernama Abraha, diperintah oleh oleh Raja Najasyi untuk memimpin negeri Yaman, dan dia merupakan wakil dari Raja Najasyi yang berada di
Habasyah atau Ethiopia. Nah, Abraha ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia mengamati kehidupan orang Arab, termasuk orang Arab yang berada di negeri Yaman. Setiap tahun dan berulang, orang Arab terus berbondong-bondong datang ke Mekah untuk menziarahi Baitullah, menziarahi Ka'bah. Setiap tahun mereka berhaji menuju Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah yang berada di negeri Mekah. Maka diperhatikan hal ini oleh Habasyah. Melihat hal yang keadaan yang menakjubkan ini, perkara yang luar biasa, tempat yang tua, yaitu bangunan tua, yaitu Ka'bah, kenapa dikunjungi oleh banyak orang? Maka Abraha Al-Habasyi ini, dia memiliki inisiatif, memiliki ide, dan dia lakukan ide tersebut, yaitu dia bangun di Yaman. Dia adalah seorang yang beragama Nasrani, karena mereka penduduk Habasyi saat itu beragama Nasrani, ya, atau Nasara. Maka dia bangun, melihat takjubnya orang berbondong-bondong pergi ke Ka'bah, dia bangun sebuah kanisah kabirah, dia bangun sebuah gereja yang besar di ibu kota Yaman, yaitu di San'a. Dan gereja yang besar yang dia bangun tersebut diberi nama Al-Qulais, diberi nama Al-Qulais. Jadi tujuan dia membangun gereja yang besar ini agar manusia pun, tentunya dibangunnya lebih bagus daripada dibangunnya dengan bentuk yang lebih bagus, bahan yang lebih bagus, bahan yang lebih terlihat mewah daripada bangunan Ka'bah. Dia bangun agar apa? Agar manusia juga berbondong-bondong mendatangi gereja tersebut, sebagaimana mereka berbondong-bondong mendatangi Baitullah Al-Haram. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi tujuan dia adalah agar memalingkan manusia dari menziarahi Ka'bah menuju menziarahi gereja yang dia berikan nama Al-Qulais. Maka keinginan Abraha, niat Abraha memalingkan manusia dari berhaji ke Ka'bah untuk dipalingkan ke gereja yang diberi nama Qulais ini didengar oleh bangsa Arab. Didengar oleh bangsa Arab. Di antara yang mendengar tersebut adalah seorang lelaki pemberani dari Bani Kinanah. Maka dari tempat tinggal dia lakukan perjalanan jauh menuju San'a, menuju negeri Yaman, untuk dia pergi masuk ke dalam gereja tersebut. Dan kedatangan dia di sana jemaah bukan untuk memuliakan Al-Qulais tadi, gereja yang dibangunkan tadi untuk menyaingi Ka'bah, bukan. Tapi dia ingin memberikan pelajaran kepada Abraha Al-Habasyi. Maka dia masuk di malam hari. Maka di malam hari dia lumuri dinding gereja tersebut dengan kotoran yang dia kumpulkan, kemudian dia lumuri gereja tersebut dengan apa? Dengan kotoran. Maka ketika Abraha Al-Habasyi mengetahui kejadian itu, dia marah dengan amarah yang sangat besar dan dia murka sejadi-jadinya. Maka sejak itu dia memutuskan, aku akan hancurkan Ka'bah sebagai pembalasan bagi hal ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika menghancurkan Ka'bah dia tidak utus panglimanya, tidak. Tapi dia sendiri yang memegang kendali pasukan, dia sendiri yang memimpin pasukan, dan dia bawa pasukan tersebut berjumlah 60.000 pasukan, yang mana pada pasukan tersebut terdapat kumpulan atau kelompok gajah. Mereka sebagian mengendarai kuda, ada yang berjalan, ada yang naik gajah, dan gajahnya cukup banyak jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia pimpin sendiri pasukan bergajah tersebut, kemudian dia terus melewati bagian-bagian dari jalan. Tidaklah dia melewati jalan kecuali dia taklukkan, dia ambil hewan ternak mereka, dia ambil kambingnya, dia ambil untanya dan sebagainya, sampai dia melewati daerah yang disebut dengan Al-Maghmas atau Mughammas.
ketika itu adalah daerah tempat orang-orang Quraisy menyimpan dan mengembala hewan ternak mereka. Maka dia pun Abraha dan pasukannya mengambil harta orang Quraisy saat itu. Nah, di antara yang diambil, di antara harta hewan ternak yang diambil oleh Abraha saat itu adalah milik pemimpin Quraisy saat itu. Siapa dia? Dia adalah ayah Nabi kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Jadi Abraha juga mengambil semua harta hewan ternak saat itu untuk mereka makan di situ, untuk mereka santap sehari-harinya. Di antara yang diambil adalah untanya milik Abdul Muttalib, dan jumlahnya tidak sedikit jemaah, 100 unta Abdul Muttalib yang diambil. Maka ketika mereka mengambil harta Abdul Muttalib, harta Quraisy di antaranya adalah harta Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib kakek Nabi SAW pun datang. Dan kita ketahui tadi bahwasanya dia adalah Sayyidu Quraisy saat itu. Abdul Muttalib memimpin suku Quraisy, memimpin bahasa Arab di Mekah saat itu. Maka datanglah Abdul Muttalib dan dia temui Abraha. Dan ketika Abraha Al-Habasyi ini melihat ada orang yang datang, dan itu adalah pemimpin negeri Mekah, seorang yang mulia dari bangsa Quraisy, maka Abraha pun memuliakannya. Abraha pun mengagungkannya. Maka Abraha mengatakan, ma hajatuk. Abraha itu, wah ini orangnya luar biasa, berwibawa dan sebagainya. Maka dimuliakan, maka disebutkan Abraha pun yang tadinya duduk di atas pun ikut duduk di bawah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ditanyakan oleh Abraha, ma hajatuk, wahai Abdul Muttalib, wahai pemimpin Quraisy, apa hajatmu? Apa keperluanmu? Maka Abdul Muttalib mengatakan, hajati an yaruddal maliku ala mi'atai ba'iril allati akhadhaha. Keperluanku, kata Abdul Muttalib, aku ingin raja, yaitu Abraha, mengembalikan 100 ontaku yang diambil olehnya. Aku ingin engkau mengembalikan 100 untaku yang engkau ambil. Maka Abraha mengatakan, qad kunta a'jabtani hina ra'aituka. Wahai Abdul Muttalib, wahai pemimpin Quraisy, ketika engkau datang dari jauh aku melihatmu dan aku sudah memuliakanmu. Aku membesarkan dirimu. Aku merasa takjub dan wah melihat dirimu. Kau ketika aku pertama melihat dirimu itu sangat berkesan, sangat luar biasa. Thumma zahattu fika hina makallamtani. Kemudian setelah engkau sampaikan hajatmu, engkau itu menjadi rendah bagi diriku. Engkau itu menjadi seperti orang yang tidak penting bagi diriku. Atukallimani fi mi'atai ba'ir? Apakah engkau datang hanya untuk berbicara tentangku? Apakah engkau berbicara hanya untuk berbicara kepadaku tentang 100 unta yang ku ambil? Wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu lihadmihi la tukallimuni fi. Sementara aku datang ini untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan agama nenekmu, agama dirimu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi engkau tidak berbicara kepadaku tentang Ka'bah, justru berbicara tentang 100 ekor unta. Maka apa kata Abdul Muttalib, jamaah? Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Aku, kata Abdul Muttalib, aku pemilik unta. Aku pemilik 100 unta yang engkau ambil. Walil baiti rabban. Sementara Ka'bah dia memiliki Rabb, memiliki pemilik. Sayamna'uhu, yang dia akan mencegahmu, menghalangimu dari menghancurkannya. Aku pemilik unta. Aku bukan pemilik Ka'bah. Aku milik unta, aku minta untaku. Sementara Ka'bah yang ingin kau hancurkan, dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan, memiliki pencipta, memiliki pemilik yang akan menghalangimu dari menghancurkannya. Maka mendengar hal itu Abraha mengatakan, Tuhanmu tersebut tidak akan mampu menghalangiku darinya. Maka kata Abdul Muttalib, anta wazak, itu urusanmu. Silakan, itu urusanmu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikembalikanlah 100 unta Abdul Muttalib tersebut. Kemudian Abdul Muttalib mengumpulkan orang Quraisy untuk naik di atas gunung, di atas bukit.
dan mereka menyaksikan apa yang akan terjadi, apa yang diperbuat oleh pasukan Abraha dan apa yang akan terjadi pada mereka. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka setelah itu Abraha semakin bertekad menghancurkan Ka'bah dan dia persiapkan pasukannya. Dia persiapkan pasukannya menuju mendekat ke Ka'bah, ya, mendekat ke Ka'bah dengan pasukan bergajahnya, dan pasukan bergajah tersebut di antaranya adalah gajah yang paling besar namanya Mahmud. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika pasukan bergajah ini diarahkan menuju Ka'bah, gajahnya enggak mau berdiri jamaah, apalagi si Mahmud ini, gajah yang besar. Dia tidak mau berdiri. Mereka pukul tetap tidak mau dia berdiri. Enggan untuk melangkah menuju Ka'bah. Ketika dibangkitkan tidak mau. Ketika diarahkan arahnya ke arah yang lain, maka dia berdiri dan berjalan. Diarahkan lagi ke arah Mekah, tidak mau lagi jamaah. Maka ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, belum sempat Abraha dan pasukannya menyerang Ka'bah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala utus tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi namanya bukan burung ababil, tapi ababil itu artinya adalah berbondong-bondong. Burung diutus oleh Allah berbondong-bondong membawa batu-batu yang panas. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dilempar dengan paruh dan cakarnya batu tersebut kepada pasukan bergajah. Tidaklah seorang pun terkena batu tersebut kecuali dia binasa, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Fil pada surat yang ke-105 dari Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, alam tarakai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Rabbmu, Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Mereka berencana, mereka bermakar, tapi semuanya sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang sangat banyak. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung tersebut melempar mereka dengan batu tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga ending akhir tragis mereka, akhir yang menyedihkan bagi mereka adalah mereka dijadikan sebagaikan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kejadian penyerangan Abraha dengan pasukan bergajah ini untuk menyerang Ka'bah, tetapi makar mereka dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini terjadi pada bulan Muharram, bertepatan dengan akhir dari Februari atau awal dari bulan Maret, yaitu pada tahun 571 Masehi, atau sekitar sebulan setengah atau sekitar 1,5 bulan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kejadian besar yang terjadi sebelum lahirnya manusia mulia, sebelum lahirnya orang yang menjadi orang pertama yang akan dibukakan untuknya pintu syurga, pemilik syafaatul uzma dengan izin Allah Rabbul Alamin. Terjadi kejadian penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman saat itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa ambil beberapa sikap, beberapa pelajaran dan sikap. Yang pertama adalah bahwasannya kejadian penyerangan pasukan bergajah ini untuk menyerang Ka'bah ini untuk menjelaskan, agar untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang betapa menonjolnya, berapa tingginya kedudukan Quraisy bila dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Maka kalau dilihat dari kisah ini, suku Quraisy, kabilah Quraisy itu kabilah yang dijaga. Walaupun sebenarnya bukan secara langsung mereka dijaga. Mereka dijaga itu karena ada hal yang akan terjadi yang begitu besar, di antaranya lahirnya Nabi akhir zaman. Tapi mereka dengan itu dijaga oleh Allah
tabaraka wa ta'ala. Dan Allah juga menjaga negeri itu, dan mereka penjaga negeri itu, mereka juga dijaga oleh Allah. Nah, di sini jamaah menunjukkan tentang begitu tingginya suku Quraisy. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semua bangsa Arab saat itu memuliakan Quraisy. Mereka mengatakan tu Quraisy, bangsa yang dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kedudukan kabilah atau suku Quraisy ini semakin mulia di tengah-tengah bangsa Arab, maka Allah tabaraka wa ta'ala utus Rasulullah dari Quraisy. Agar apa? Agar mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang mulia, bukan orang yang sembarangan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita melihat hal itu ternyata benar. Mereka sebenarnya sangat memuliakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi perperangan dengan kaum Quraisy, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dihadang oleh kaum Quraisy, terjadi pertempuran dan sebagainya. Orang Arab saat itu mengatakan, kita lihat Quraisy kan adalah orang yang dijaga, suku yang dijaga oleh Allah. Kalau ternyata Muhammad itu menang lawan Quraisy, kita ikut Muhammad. Karena berarti dia mulia, karena dia bisa mengalahkan pemuka pemimpin Quraisy. Kalau dia tidak salah, kalau Muhammad kalah, ya sudah, kita tetap dengan agama kita dipimpin oleh Quraisy. Tapi kalau Quraisy yang kalah, kita ikut Muhammad. Maka Allah tabaraka wa ta'ala pun akhirnya memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak bangsa Arab yang masuk ke dalam Islam. Idza jaa Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan, dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, banyak mereka masuk. Fasabbih bihamdi rabbik, maka ketika itu pujilah Rabbmu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika hal itu terjadi, maka yaitu Quraisy dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Pemimpin Quraisy, kafir Quraisy saat itu dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka masuk ke dalam Islam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita lihat kisah tadi, ada seorang pemuda dari bangsa Arab, dari Bani Kinana, yang datang untuk memberikan pelajaran kepada Abraha, bahwasanya engkau tidak pantas memalingkan manusia dari Ka'bah. Dia datang dan dia lumuri gereja Al-Qulais itu dengan kotoran. Nah, kisah tentang pemuda dari Bani Kinanah ini jamaah, yang dia keluar dari negerinya menuju Yaman dan menempuh perjalanan yang panjang, untuk apa jamaah? Dia untuk memelihara dan menjaga keyakinan dia, bahwasanya wahai Abraha, enggak pantas kau lakukan ini keyakinan kami setiap tahun ke Baitullah. Nah, dia pergi ke sana untuk membela keyakinan dia, untuk menampakkan bahwa Ka'bah itu adalah terhormat, dan dia ingin memberikan pelajaran kepada Abraha tersebut bahwasanya kami itu rela berkorban untuk Ka'bah. Nah, dari sini jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita harus sebagai seorang yang bukan musyrik, dia musyrik tapi dia membela Ka'bah, sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah, seorang muslim yang berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita lebih dari orang ini. Kita lebih memuliakan Ka'bah, kita lebih menghormati Ka'bah. Tetapi sayangnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak dari kita itu bermalas-malasan ketika melakukan perkara-perkara agama. Berbeda dengan sikap kita terhadap dunia, tapi sikap kita terhadap agama itu sungguhlah sangat malas jamaah yang dirahmati oleh Allah. Padahal orang tadi membela keyakinan yang salah, dia tetap pergi ke sana menjaga kehormatan Baitullah. Maka kita harus lebih berkorban jamaah untuk agama ini, untuk Islam, untuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dari kejadian yang tadi, kisah pasukan bergajah jemaah, kita dapat mengetahui bahwasanya keadaan bangsa Arab saat itu adalah mereka tersebut terpecah belah, terkotak-kotak. Di antara mereka ada yang tunduk di bawah pemerintahan Kaisar, pemerintahan Persia yang berada di Irak. Di antara mereka ada yang tunduk kepada pemerintahan Romawi yang berada di Syam. Dan di antara mereka ada yang tunduk di bawah kepemerintahan Raja Habasyah yang berada di Yaman. Artinya mereka tersebut terpecah belah. Di antara mereka ada yang saling berperang di tanah mereka sendiri di Jazirah Arab. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala datang kepada mereka pasukan bergajah, akhirnya mereka ditaklukkan, mereka yang berpecah belah tidak bersatu tadi. Nah, di sini jamaah mengajarkan kepada kita bahwasanya perpecah belahan itu tidak mungkin membuat seorang itu menjadi kuat, tidak mungkin. Ini bela sukunya, ini sukunya, ini sukunya, ini kabilahnya, ini keluarganya, terpecah-pecah, terkotak-kotak. Itu akan membuat kita menjadi lemah jamaah, membuat kita mudah ditaklukkan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslimin, tidak pantas kita berkotak-kotak, berpecah belah, hanya membela kelompok sendiri. Maka kembalikanlah kepada agama Allah, kepada dinul Islam, kepada syariat murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemenangan kalian, kemenangan kita semua itu adalah dengan Islam. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Pamahma btaghaina al-izzata bighairil Islam adzallana Allah. Kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Kita ini tinggi karena sebab Islam. Kita disegani karena sebab Islam. Kapan saja kita berusaha mencari kemuliaan dengan selain Islam, azallana Allah. Allah akan hinakan kita, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tersebut tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu perlu kita perhatikan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kejadian pasukan bergajah tadi, bahwasanya sikap dari Abdul Muttalib pada saat itu, dia adalah seorang yang musyrik, yang dia bersikap begitu tegas tadi kepada Abraha. Sikap Abdul Muttalib yang padahal saat itu dia musyrik, ingat ya, dia musyrik saat itu, ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya kita itu wajib bersandar dan bertawakal kepada Allah dan percaya sepenuhnya bahwa Allah akan menolong kalau kita bertawakal dan bersandar kepada Allah. Bukankah tadi Abdul Muttalib mengatakan, aku pemilik unta, tapi Ka'bah Allah yang akan jaga, Allah pemiliknya. Di sini Abdul Muttalib menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah dan dia percaya Allah akan tolong. Nah, seorang muslim harusnya lebih. Abdul Muttalib yang musyrik saja seperti itu keyakinannya, tawakalnya. Maka seorang muslim harusnya lebih jamaah. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kapanpun seorang hamba ragu kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, maka saat itu dia akan jauh dari pertolongan Allah. Kapanpun seorang ragu kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, dan tidak bersandar, tidak bertawakal kepada Allah, ketika itu dia akan jauh dari pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kaum muslimin sayangnya lebih bersandar kepada sebab-sebab. Kita padahal ngaji jamaah, kita belajar, tapi kenapa kita bersandar kepada sebab-sebab, tidak kepada Allah Jalla wa'ala? Kita minum obat, kita sakit, kita bersandar pada obat, bersandar kepada dokter. Kita cari rezeki, bersandar kepada pelatih, kepada pemberi seminar, bersandar kepada bos dan sebagainya. Padahal mereka sebab. Semua itu sebab. Enggak boleh kita bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjadikan sebab-sebab itu. Maka karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, kalau kalian bantu agama Allah, Allah akan bantu kalian.
Allah akan tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah hancurkan pasukan bergajah. Karena tadi betul-betul Abdul Muttalib sangat yakin Allah akan hancurkan mereka. Kemudian pelajaran selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tadi itu kita menyebutkan sebuah ungkapan yang masyhur yang diucapkan oleh Abdul Muttalib. Dia mengatakan walil baiti rabb yahmihi, bahwasanya Ka'bah itu bukan urusanku. Ka'bah itu aku enggak mampu melindunginya, tapi Ka'bah itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan, memiliki pemilik yang akan menjaganya. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ucapan Abdul Muttalib mengucapkan hal ini bukan berarti dia lepas dari tanggung jawab sebagai pemimpin Mekah, bukan. Bukan sebagai bentuk berlepas tanggung jawab, bukan. Karena sejatinya orang Arab itu jemaah, mereka sangat dikenal dengan keberanian mereka. Mereka rela berperang demi hal yang membela suku saja, apalagi membela Ka'bah. Jadi dia mengatakan Ka'bah itu punya Tuhan yang akan menjaga, bukan berarti dia melepaskan diri, bukan berarti karena dia takut, bukan, tapi karena dia ingin memberikan peringatan kepada Abraha dan mengancam Abraha, kau jangan main-main Abraha, ini milik Allah, ini Baitullah, Allah akan jaga. Maksudnya adalah mengancam Abraha. Jadi di sini jamaah, jadi kita harus yakin siapapun yang berusaha menghancurkan negeri haram, menghancurkan Baitullah, Allah musnahkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan makar buruk mereka itu sia-sia? Ketika saat itu di sekitar Ka'bah itu lebih dari 300 berhala jamaah. Lebih dari 300 berhala. Tapi Allah jaga tidak Ka'bah? Allah jaga. Apalagi yang saat ini Ka'bah tersebut setiap harinya, setiap tahunnya berbondong-bondong orang meramaikan dengan melakukan syariat Rasulullah SAW. Semakin Allah jaga. Yang mana dulu ketika di Ka'bah banyak berhala, Allah jaga Ka'bahnya. Apalagi sekarang yang makmur dengan amal-amal saleh, diajarkannya hadis-hadis Nabi, fikih nabawi, sirah nabawi, dan ilmu-ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah diajarkan di Mekah. Dan pemerintah memakmurkan orang yang menziarahi, maka Allah akan menjaga itu jamaah. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita jaga syiar-syiar Islam, Allah akan jaga kita. Allah enggak bakal sia-siakan kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kejadian pasukan bergajah tadi juga terdapat sebuah pelajaran bagi kita jamaah, bahwasanya siapapun yang ingin berbuat kejahatan di tanah haram, yang ingin berbuat kejahatan di Ka'bah dan sebagainya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan balas dia. Allah akan berikan pelajaran yang menyakitkan bagi dia. Kita lihat padahal saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di Ka'bah tadi orang menyembah kepada berhala, tapi Allah jaga. Allah jaga dan Allah hancurkan musuh. Di situ ingin mengajarkan kepada kita jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasan siapapun yang punya niat jahat kepada Baitullah, Allah akan musnahkan dia. Allah akan hancurkan dia. Kalau saat itu mereka sujud kepada berhala, Allah hancurkan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Apalagi saat ini orang ruku dan sujud bukan kepada berhala, bukan juga kepada Ka'bah, tapi kepada pemilik Ka'bah. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, beliau mengatakan di dalam Minhajus Sunnah, beliau mengatakan, wa ammal Ka'bah, adapun Ka'bah, fa inna Allah syarrafaha wa 'azzamaha wa ja'alaha muharrama. Sesungguhnya Ka'bah itu Allah muliakan, Allah agungkan, dan Allah jadikan sebagai tempat yang haram, tempat yang mulia. Falam yumkinillahu ahadan min ihanatiha la qabla al-islam wala ba'da. Maka Allah tidak akan mengizinkan siapapun merendahkan Ka'bah, baik sebelum Islam maupun setelah Islam.
bal lamma qasadaha ahlul fil aqabahumullahu al-uqubatal masyhurah. Bahkan ketika pasukan bergajah ingin menghancurkan Kaabah, Allah hukum mereka dengan hukuman yang kita semua tahu jemaah, yang diabadikan oleh Allah, yang dimaktum oleh Allah tabaraka wa ta'ala hingga saat ini, hingga akhir zaman, di dalam surah Al-Fil. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu pelajaran. Selanjutnya pelajaran yang ketujuh adalah bahwasanya pada kejadian pasukan bergajah tersebut ada bentuk pengokohan kepada setiap mukmin bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, penetapan bagi setiap mukmin bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala akan melindunginya dari musuh-musuhnya kalau dia benar beriman kepada Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, musuh kita tidak akan mengapa-ngapain kita jemaah. Wa'lam annal ummah law istama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya kalau semua umat itu bersekutu, bersekongkol, berkomplot untuk memberikan mudarat kepadamu, enggak bakalan mampu kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah bahwasanya dari kejadian pasukan bergajah tadi, kita sebutkan bahwasanya Baitullah Al-Haram Ka'bah itu akan menjadi tempat yang memiliki hati, akan memiliki tempat, bahwasanya Baitullah Ka'bah akan selalu menjadi tempat yang memiliki kekhususan di hati kaum muslimin. Ka'bah akan selalu dirindukan oleh kaum muslimin yang benar-benar ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dari kejadian kisah pasukan bergajah ini, kisah penyerangan Abraha dan pasukannya ke Ka'bah ini menunjukkan kepada kita jamaah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kabilah yang sangat mulia. Karena itu dijadikan kabilah Rasul ini, kabilah Quraisy, bangsa Quraisy, Allah jadikan pemimpin untuk menunjukkan kepada umat bahwasanya nanti akan lahir seorang pemimpin umat manusia dari suku yang mulia, yaitu bangsa Quraisy. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Ka'bah di masa itu dari penyerbuan pasukan bergajah. Itu ingin mengajarkan manusia, mengiring manusia kepada perjalanan-perjalanan bahwasanya akan lahir manusia terbaik di saat itu jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kisah penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan bergajah itu adalah muqaddimah, sebagai muqaddimah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk pengagungan bagi Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran tentang kisah penyerangan pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah al-Musyarrafah. Akhirnya Allah binasakan mereka, dan inilah di tahun ini disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, yang mana dikenal kelahiran Rasulullah SAW itu di tahun gajah. Bagaimana kelahiran beliau nanti kita akan sebutkan di edisi berikutnya insyaallah Rabbul Alamin. Semoga Allah mudahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Yang salah dan aib itu murni dari kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.